Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Salam Madia. Terima kasih ya Mas. Ini kita sudah diberi kesempatan ngobrol lagi di podcast Ngonsen Dika. Gimana kabarnya? Lama nggak berjumpa? Baik, lama sudah nggak ketemu. Iya. Ya ini kebetulan ada kesempatan lagi kita Iya. ketemu. Tetap sehat selalu ya. Amin. Dan terus bersemangat. Siap, semangat. Berjuang tangguh. Iya. Baik Mas Budi, Ya. kita kalau bicara soal pejuang tangguh tadi ya, seperti yang saya sampaikan, ini tertariknya di kehidupan perjalanan hidup sehari-hari yang mungkin kita jalani dengan ketangguhan, dengan kekuatan, dengan pengorbanan juga, dengan pengabdian yang di situ tiap saat harus selalu mengikuti kita berjalan beriringan begitu Mas Budi. Mas Budi ini kan seorang tokoh masyarakat, juga seorang pengusaha yang sukses. Amin. Seperti apa mengibaratkan kehidupan dengan pengabdian dan pengorbanan itu tadi? Ya sebenarnya gini, pengabdian dan pengorbanan itu adalah tugas manusia sebenarnya. Iya. Jadi kalau manusia datang di dunia ini sebenarnya kan tidak punya apa-apa. Sampai manusia jadi pengusaha, jadi tokoh masyarakat, jadi presiden, contohnya begitu. Jadi ini diawali dari bentuk-bentuk pengabdian manusia seorang suami kepada istrinya. Oh, iya. Jadi contohnya begini. Seorang laki-laki itu saat dia ingin mendapatkan cintanya ya, cintanya dari Sang pujaan. calon sang pujaan hati itu, sang laki-laki itu memberikan contohnya pengorbanan kepada calon pacar. Calon pacar ini supaya pacarnya simpatik piye ti? Ya gitu. Dia berkorban, ngajak jalan-jalan, apa yang dia inginkan dipenuhi supaya dia mendapatkan cintanya. Setelah dia mendapatkan cintanya, Kalau bahasa gaulnya modus itu. ya modus. Sebenarnya modus itu juga ada. Tetapi untuk mendapatkan cinta itu dengan modus-modus seperti itu kan bukti nyatanya mereka berkorban sampai jatuh cinta kan. Iya. Begitu dia jatuh cinta, seorang wanita ini mau dipacari sampai dia mau untuk dinikahi. Salah satunya seorang laki-laki ini datang ke tempat si calon mempelai tadi. Hanya butuh waktu hanya mungkin beberapa menit ya. Jadi saya katakan kalau seorang wanita ini dari kecil digendong bapaknya. Iya, betul. Terus dibelai-belai, Iya. setelah besar disekolahkan. Apa yang dia minta sama bapaknya ini diberikan. Sampai namanya kehormatan itu adalah dijaga si wanita ini dengan sepenuh hati. Sepenuh hati oleh orang tuanya. Keluar nggak boleh. Iya. Ya, auratnya semuanya Dijaga. dijaga betul-betul. Tapi dengan pengorbanan si calon laki-laki suami itu datang ke seorang bapak, hanya cukup dengan bersalaman beberapa menit saja. Apa yang dia terima? Semua yang ada di wanita itu, baik kehormatan, orang tua, semua ditinggalkan. Demi suami. Demi seorang suami. Demi seorang suami, semua diberikan. Semua diberikan. Nggak ada yang ditinggal loh Mbak Dida. Iya. Iya, betul. Nah, ini contoh apa yang harus dilakukan seorang suami dengan hanya bersalaman dengan seorang bapak, diberikan semua kehormatannya dan hidupnya dunia ini untuk suaminya. Berarti semua diberikan ya, nggak ada yang sisa itu. Nggak ada yang tersisa. Ini konsep ini persis kalau saya mengatakan kalau kita bermasyarakat bekerja, wah saya nggak punya modal kan. Oh iya. Jadi manusia untuk mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan itu niscaya dia akan mendapatkan, tidak akan pernah mendapatkan. Karena saat manusia itu berkorban untuk seseorang yang lain, berkorban dirinya
dirinya sepenuh hati berkorban untuk orang lain, untuk bosnya, untuk temannya. Terus apa yang kita dapatkan? Cak contohkan, ya seorang karyawan ini berkorban, ora eling rino, ora eling bengi. Apa yang dikatakan oleh seorang bos ini dia menuruti. Jadi modal utama manusia hidup dalam bermasyarakat ini hanya sebuah pengabdian dan pengorbanan. Pasti apa yang dia si bos ini punya pasti diberikan. Iya. Karena wis apa ya, wis jatuh cinta. Iya. Nah, jatuh cinta itu apalagi kehormatan, harta apalagi, semuanya pasti diberikan. Termasuk pasangan suami Ya, istri tadi. termasuk suami istri. Ini sebenarnya kan contoh kehidupan yang nyata sebenarnya. Jadi kalau manusia berpikir piye aku untuk modal, tapi dia tidak mau berkorban dan mengabdi. Mengabdi itu bagaimana sih Mas Budi, kan begitu? Ya tanpa syarat. Tanpa syarat itu apa yang diabdikan dia tidak ada unsur transaksi, tidak ada. Akan kuserahkan semua kehidupanku untuk dia. Seperti seorang istri kepada suaminya. Apa yang dia dapatkan? Memberi dan menerima ini dengan rasa nyaman dan enak. Betul, Iya. Pak? Jadi ini ayolah kita, konsep kesadaran seperti ini sebenarnya kan harus dilakukan. Betul. Kita juga ngerasakan ya Mas Budi ya, ini terjadi pada setiap manusia, setiap keluarga, setiap orang yang bekerja juga. Tadi seperti yang Mas Budi ceritakan tadi, benar-benar membuat kita seharusnya introspeksi. Termasuk juga apa yang kita lakukan, berjalan yang benar, perbuatan yang tidak menyinggung orang lain. Terkadang kan ada juga jalan saja itu loh, orang berjalan saja itu loh, udah bikin sebel yang lihat gitu. Jalannya misalnya ngelihat jalannya si A gitu, si B ngelihat jalannya si A itu sebel gitu. Kenapa sih jalan harus pakai geleng-geleng kepala, kayak kalau orang Jawa mengatakan bandul sirah gitu. Apalagi ketika kita berbicara terkadang baru saja 2 atau 3 kalimat itu sudah membuat orang lain yang mendengar itu nggak nyaman. Faktor nyaman dan nggak nyaman di sini kan sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, juga pada pergaulan kita. Betul. Ini penerapannya sangat susah gitu. Kita pengen tahu dari Mas Budi seperti apa kira-kira yang tepat untuk menjalani bahtera perjalanan sehari-hari ini supaya kita ini tidak menjadi orang yang menyebalkan itu tadi loh Mas Budi. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan manusia sebenarnya. Ini hukum Tuhan yang harus dilakukan manusia. Contohnya kita saat kita menanam itu ya harus sadar apa yang kita tanam. Supaya buahnya juga berbuah sesuai dengan yang kita inginkan buah itu. Jadi contohnya saya saat itu saya bermain karambol. Karambol itu. Karambol ya. Karambol itu dari hantam sana ke sana. Iya. Saya mulai membaca tentang koin karambol ini. Medan. Kelihatannya kok indah. Ya. Jadi begitulah saat manusia bertemu dan bergaul dengan temannya atau keluarga atau masyarakat ya. Sering manusia ini kan mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman. Wes kelangan, ijek radiakoni, ijek apa ya, membuat dia itu tidak nyaman. Saat dia tidak nyaman itu bertemu dengan temannya lagi, dia bercerita tentang ketidaknyamannya. Berarti rasa kebencian ini mulai muncul. Yeah. Kalau kebencian ini muncul, terus dia berbicara. Contohnya, wah si A itu gini. Jangan bergaul dengan si A. Contohnya kita berbicara dengan satu orang ini, membicarakan kepada orang lain itu dengan sebuah kebencian. Berarti nanam enggak itu? Nanam rumput yang liar. Kebencian ini akan tersampaikan dengan si yang
dibicarakan. Akhirnya apa? Orang yang dibicarakan tadi dengan orang yang berbicara dari awal terjadi benturan. Rasa nggak nyaman. Nyaman. Sampai orang yang berbicara tadi menyampaikan kepada istrinya, anaknya, sampai anaknya yang tidak kenal pun ikut benci. Betul? Iya, betul. Nek orang agama bilang ghibah. Ghibah ngerasani itu. Coba kita mulai berkesadaran. Ayolah, nek buto-buto yang ada di dalam diri kita ini, angkara Syaiton rojim ini. Mulai kita buatkan kandang. Buto. Terus dikunci. Buto. Mulai dikunci dan nggak boleh keluar. Mulai kita ucapkan kata-kata yang baik. Misalnya gini. Tak contohkan Mbak Dinda. Mbak Dinda kenal dengan seseorang. Dengan seseorang ini cukup terkenal mungkin. Cukup terkenal pengusaha atau orang yang dihormati di masyarakat. Tanpa ada sesuatu, Mbak Dinda bercerita kepada teman, menceritakan si A tadi. Wah, si bapak ini tuh baik sekali. Saya sangat terima kasih dengan bapak itu. Nah, bapak ini, wah, pokoknya saya kagum dengan bapak ini. Suatu hari yang Mbak Dinda ajak bicara tadi, ketemu dengan yang diceritakan tadi, dengan bapak ini, bapak tadi. Apa yang dirasakan bapak itu? Senang, iya kan? Terus ketemu Mbak Dinda lagi. Sangat ada suatu chemistry yang indah. Iya. Tak contohkan sekarang saya bicara dengan teman saya. Aduh, saya tuh bisa ketemu Mbak Dinda ini, saya sangat terima kasih sekali dengan Mbak Dinda. Saya bisa dikenal, saya podcast di di studionya. Saya banyak terima kasih dengan Mbak Dinda. Apa yang Mbak Dinda rasakan saat ketemu saya? Ya, senang. Terima kasih ya Romo, sudah itu. Mas Budi, terima kasih. Jadi ada ungkapan yang tidak bisa dikatakan. Lah, ini kita mulai menanam sesuatu tanaman yang akan hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi ini perlu dikemas dengan kesadaran manusia. Ayo, apa sih yang tidak penting dari pembicaraan kita? Kalau orang mengatakan yang baik itu tidak pernah ada jeleknya. Mungkin kalau manusia sudah menyadari hal-hal seperti itu, kayaknya nggak ada perang, Mbak Dinda. Nggak ada seteru-seteruan. Jadi saya menganggap dunia ini sudah mulai semakin indah. Iya Mas Budi. Ya, kan, tapi gitu. Allah kan juga menciptakan makhluk yang namanya syaitan yang selalu diminta untuk mengganggu manusia itu tadi ya. Salah satunya kayak gini ya. Dan ini memang banyak tidak diketahui oleh masyarakat ya, manusia, bahwa sebetulnya di setiap apa yang kita lakukan itu terdapat gangguan-gangguan yang harus kita skip. Kita harus bisa menguasai diri kita sendiri, dimana supaya kita tidak bisa atau tidak dapat atau tidak perlu untuk bergibah, untuk membuat jengkel orang lain, untuk bisa menguasai diri sendiri. Dan mungkin setiap perjalanan kita yang kita lakukan setiap harinya itu kan dengan niat yang tulus untuk mencari nafkah dan rezeki. Mencari nafkah dan rezeki di sini tidak ada unsur-unsur yang dimaksud itu istilahnya murko gitu. Murko atau riya. Riya atau bersedekah tapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kita pengen diakoni. Nah, itu. Pengen diakui ya. Nah, itu yang terkadang kita belum bisa menguasai itu, Mas Budi. Kita masih ingin selalu diakui orang lain. Perbuatan baik kita itu selalu kita ceritakan ke orang lain. Padahal itu sebenarnya nggak perlu. Kita ingin berbuat baik itu kan dengan niat ikhlas dan tulus dari hati, dengan pengorbanan dan pengabdian yang seperti Mas Budi sampaikan tadi. Ini yang masih susah. Seperti apakah seharusnya itu, Mas Budi? Saya tanya dulu. Iya. Kalau Mbak Dinda mendengar seseorang bercerita tentang kebaikannya, enak didengar enggak? Tidak enak. Berarti otomatis Mbak Dinda nggak pernah cerita tentang perbuatannya dong. Semoga bisa mengendalikan itu. Itulah ukuran. Kalau ukurnya begitu. Di saat kita mendengarkan sesuatu dari orang lain tentang perbuatannya,
dan diceritakan kepada kita, kita dengar itu nggak penting gitu. Setelah kita merasakan seperti itu, tolok ukur kita berarti kita tidak pernah berbicara tentang menonjolkan tentang perbuatan kita. Ini spiritual ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah sebuah tugas menjadi manusia sesungguhnya dengan berbuat kasih yang nyata. Jadi perbuatan kasih manusia ini tidak ada hubungannya dengan hasrat dan tujuan. Kalau manusia berbuat terus keinginannya itu tersampaikan, berarti gandeng toh. Tetapi manusia selama ini berbuat dan memohon kepada Tuhan atau keinginannya pribadi ini sering nggak tersampaikan. Kan sering. Iya. Keinginan manusia ini selalu ingin. Tetapi di endingnya itu tidak pernah keinginan itu tersampaikan. Tidak terpenuhi. Seharusnya manusia berpikir bahwa apa yang kita dapatkan di dunia ini adalah karunia Tuhan, bukan hasil dari buah keinginan manusia. Setuju enggak? Iya, ini setuju dulu ini. Setuju. Apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah karunia. Tuhan, bukan keinginan seorang anak manusia. Jadi kita memisahkan antara karunia dengan keinginan. Kalau manusia ingin terus tersampaikan, apa bedanya manusia dengan Tuhan? Iya. Berarti nggak ada istimewanya atau Tuhan? Nggak ada istimewanya. Jadi sebenarnya kita berbuat ngopo sih harus disambungkan dengan sebuah keinginan. Tak contohkan nyun sewu, sebab akibat. Aku ngene engko untuk ngono. Ya, saya tidak menyinggung tentang yang lain ya. Tapi apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kewajiban manusia kepada Tuhannya, yaitu sebuah pengabdian yang nyata dan tanpa syarat. Tanpa syarat loh. Oke. Berarti tanpa syarat itu tidak harus diceritakan, tidak harus orang lain tahu. Sebenarnya kan saya kalau menanya sama Mbak Dina gini, Mbak Dina berbuat apapun, apapun ya di dunia ini, yang merasakan dari perbuatan Mbak Dinda itu siapa? Kan diri sendiri. Saat kita makan, saat kita tidur, saat kita berkumpul dengan orang lain, yang merasakan kita sendiri. Dan orang lain itu tidak pernah menerima. Jadi kalau manusia berbuat terus ingin mendapatkan sesuatu dari perbuatannya, dia ingin menyambungkan perbuatan dengan hasrat. Nek saya membicarakan tentang inilah manusia sudah jatuh ke lubang dosa. terlalu tinggi. Manusia sudah jatuh ke lubang dosa. Jadi perbuatannya harus dengan syarat. Jadi nggak ada kasih manusia. Apa enaknya juga? Kenapa harus ketika melakukan sesuatu harus ada syaratnya? Nah, harus ada ini. Berbuat baik ke orang lain harus ada imbalannya. Kita itu siapa sih? Iya. Apa yang kita dapatkan selama ini kan hasil dari sebuah pengabdian manusia kepada Tuhan. Berarti kalau kita berbuat namanya mengabdi, apa yang diberikan Tuhan kepada kita inilah sebuah hasil karunia yang harus kita terima. Ini yang apapun loh. Sekarang saya tanya, susah itu karunia nggak sih? Karunia juga. Ayo ragu-ragu tuh. Karunia juga. Ini kita harus sadar bahwa apa yang diberikan Tuhan tanpa terkecuali itu adalah karunia sesungguhnya. Pelajaran hidup yang sesungguhnya. Guru manusia menuju lebih dewasa. Tanpa manusia difitnah, di kekurangan, menerima sesuatu yang tidak enak, manusia tidak bisa dewasa. Pendewasaan Tuhan caranya itulah dengan begitu. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa apa yang pernah kita terima di dunia ini adalah karunia Tuhan yang sesungguhnya. Dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Jadi nggak perlu kita gembar-gemborkan. Jadi selama aku mengamal 100.000 ke pondok ini, nggak perlu kita gembar-gemborkan. Ya mudah-mudahan semua yang dilakukan manusia ini
seperti itu sudah menjadi tanggung jawab manusia itu kepada masyarakatnya, pada Tuhannya. Ternyata kita memberikan sesuatu ini menjadi lebih indah. Semuanya Tuhan sudah tahu kok. Sudah tahu. Tidak perlu kita omong. Tuhan sudah mencatatnya. Ilmu-ilmu yang perlu kita serap untuk kedepannya sebagai bekal langkah-langkah kita setiap harinya ini, Mas Budi. Apa yang Mas Budi sampaikan tadi benar-benar membuat kita bisa, semoga bisa membuat kita semakin lebih ngerti harusnya bagaimana gitu. Untuk kesimpulan dari pengabdian dan pengorbanan dalam penerapan kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak menjadi orang yang murko, menjadi orang yang gibah, tidak digoda oleh buto-buto ijo dan lain sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang perlu dijadikan kalimat, penuh perasaan. Jadikan kalimat sebagai kesimpulan, kita ini manusia yang harus bisa menguasai diri sendiri, itu yang seperti apa? Jadi dari kesimpulan tadi sedikit saya sampaikan bahwa tugas kita ini di dunia ini adalah mengabdi. Jadi pengabdian ini akan berbuah sebuah suasana kasih yang nyata. Seperti manusia, seorang laki-laki mendapatkan seorang istri dengan kenyamanan. Inilah pengabdian seorang suami kepada istrinya. Bukan saya membalik sebuah cerita ini. Kalau zaman dahulu istri harus mengabdi kepada suami. Jadi suami ini harus mengabdi dengan istrinya, karena apa yang dia dapatkan, pengorbanan seorang istri ini luar biasa. Dia memberikan segala yang dia punya, termasuk kehormatannya pada seorang suami. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita harus lakukan dengan seorang istri itu. Maka kalau manusia sampai seorang laki-laki ini menyia-nyiakan seorang istri, padahal dia sudah berbuat pengorbanan sepenuh jiwa. Pengorbanan ini orang tua ditinggalkan. Bahkan kehormatan diberikan semuanya untuk melayani seorang suami. Ini dosa besar kalau seorang suami ini menyia-nyiakan seorang istri. Tuhan gak ridho. Tidak ada manusia yang hidupnya akan nyaman yang seseorang itu menyia-nyiakan seorang istri. Saya sampai kerasa getar di saya. Jadi inilah pengabdian yang sesungguhnya tanpa syarat. Sebenarnya pengabdian ini tidak ada hubungannya dengan hasil. Hasilnya cukup dengan adil saja. Kita mendapatkan sesuatu di dunia ini. Mungkin seperti itu. Jadi ayolah, pengabdian ini bukan hanya sebuah cerita belaka yang harus kita lakukan di dalam masyarakat ini. Terima kasih Mas Budi, saya sangat terharu apa yang Mas Budi sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua. Amin. Untuk semuanya. Semoga kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat. Pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.